Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah, selamat datang di program Certum, cerah dalam 7 menit insya Allah. Kali ini kita membahas satu istilah, satu tema yang disebut sebagai radikalisme atau radikal. Banyak orang sekarang ini memahami bahwa radikal atau radikalisme adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat bahkan. Bahkan ada beberapa media yang diblokir katanya oleh pemerintah karena bersifat radikal atau menyebarkan paham-paham radikalisme. Apa sebetulnya radikalisme? Pemirsa, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh memahami istilah secara harfiah semata, secara lughatan. Tapi lebih penting lagi kita memahami satu istilah secara istilahan, technical term. Maknanya apa? Sebab kita jangan salah paham, asalkan istilah radikal langsung dikatakan salah. Kita perlu paham dulu apa itu radikal. Sebab kata radikal ini jelas bukan bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab roda kola atau rot kola. Kalau ikat wazan fa'lala, misalnya apa rot kola, yurot kilu, rot kolatan, nggak ada. Memang istilah radikal ini bukan dari bahasa Arab. Oleh karena itu kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan radikal. Kalau radikal itu maknanya adalah melakukan kejahatan yang bertentangan dengan Islam, maka jelas kata ini salah. Tapi kalau radikal itu dimaknai sebagai sesuatu yang melakukan perubahan secara mendasar sesuai dengan ajaran Islam, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, tentu kata itu menjadi benar. Jadi oleh karena itu kata radikal ini maknanya tergantung bagaimana kita memaknai dan beri makna. Dan itu bukan hanya dalam Islam. Kita ambil contoh misalnya satu buku ini buku pustaka teologi terbitan Canisius, judulnya Beriman dengan Radikal. Nah, ini buku teologi Katolik, karya B.S. Mardi Atmaja, Serikat Yesus. Jadi beriman dengan radikal. Nah, apakah kita akan menyalahkan orang-orang Katolik yang mau beriman secara radikal? Bahkan dikatakan di sini bagaimana cara setiap orang Kristen harus ikut Yesus secara radikal, bagian penutupnya dikatakan mengikuti Yesus secara radikal adalah panggilan yang diserukan kepada setiap orang Kristiani, baik awam maupun rohaniwan, biarawan maupun biarawati, hanya mendapat panggilan satu, radikal menjadi murid Yesus. Artinya mengarahkan hidup sampai ke akar-akarnya, kepada Allah. Ini saya pakai bahasa mereka, kepada Allah dalam Yesus Kristus. Itu. Jadi ini maksudnya mengikuti Yesus secara radikal. Nah, kita lihat di sini misalnya kan. Sebetulnya kata buku ini, hidup bakti sekarang ini bukan satu-satunya praktek radikal, menentang pola hidup konsumeristis masyarakat, dan sebagainya. Jadi memang diartikan di sini tuntutan Yesus untuk mengikutinya begitu radikal. Radikal di sini diartikan bukan tanpa pikir panjang atau secara bodoh, atau secara ekstrim liar, sebagai kebalikan bijaksana. Radikal dalam pengertian kita berarti sampai ke radix atau akar, sampai ke akar masalahnya. Dan mengikuti Yesus memang tidak dapat hanya menyangkut baju, rambut atau kulit, melainkan harus sampai ke hati, ke akar kepribadian. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus tidak hanya setengah-setengah, tetapi secara terlibat total. Nah, itu makna radikal. Bahkan dikatakan bahasa Yesus memang radikal. Jadi kalau kita membaca buku pustaka teologi ini, beriman secara radikal, maknanya adalah orang-orang Kristiani, khususnya orang Katolik, memang diwajibkan menjadi radikal. Harus radikal katanya, mengikuti Yesus secara radikal, bukan setengah-setengah. Sekarang kita berpikir, bolehkah orang Islam menjadi radikal, mengikuti Allah dan Rasulnya tidak setengah-setengah, tidak hanya sekedar baju, tidak hanya sekedar aksesoris Islam, simbol-simbol Islam, tapi berpikir secara radikal sebagai seorang muslim,
Ya, kalau kita pakai definisi di sini ya, berpikir secara radikal itu maknanya adalah menjadi seorang muslim yang beriman dengan radikal ya, berarti ya mengikuti Allah dan Rasulnya, ajaran Islam sampai ke akarnya, sampai ke dasarnya, akidahnya. Ya, beriman kepada Allah, bukan sekedar lip service, apalagi munafik ya, mengaku beriman pada Allah ya, tapi tidak mau diatur oleh Allah. Ya, jangan seperti iblis. Ya, sudah yakin bahwa Allah itu ada, Allah Maha Kuasa, ya Allah itu Maha Pengatur, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Bijaksana, tapi dia membangkang pada Allah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, tentu kita tidak mau kan dikatakan kita ini iblis gitu loh, atau derajat kita tidak lebih tinggi dari iblis. Ya, hanya mengakui Tuhan tapi tidak mau diatur oleh Tuhan. Ya, bagaimana kalau menteri saja mengakui presiden tapi nggak mau diatur oleh presiden? Bagaimana kalau rakyat tidak tunduk pada penguasa, ya, tidak tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa? Tentu penguasa juga tidak rela. Karena bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa telah menentukan aturan-aturannya, nilai-nilainya, yang tujuannya untuk kebaikan manusia itu sendiri, malah dilecehkan, ditolak, dan disingkirkan dari kehidupan mereka. Apakah ini tindakan yang beradab? Ya, jadi kita perlu berhati-hati ya, baik kita masyarakat ya, pemerintah ya, perlu duduk bersama untuk merumuskan apa itu yang dimaksud dengan radikal, agar jangan masing-masing buat istilah sendiri-sendiri ya, yang nanti istilah itu justru akan menyerang pihak lain ya, menyerang pihak lain ya, gara-gara istilah sama tapi sebenarnya yang dimaksudkan berbeda ya. Jadi kalau orang Islam melakukan perusakan, pembunuhan ya, yang tidak berdasar kepada kebenaran ya, tidak ada dasarnya sama sekali, pokoknya melakukan semua kejahatan-kejahatan yang bertentangan dengan ajaran agama ya, dengan Islam ya, tentu itu salah ya. Jadi itulah kehati-hatian kita ya dalam menentukan istilah apa yang dimaksud dengan radikalisme itu. Jadi nanti jangan sampai ya masyarakat kita salah paham. Oh, itu Kristen radikal, ya, itu Katolik radikal, beriman secara radikal. Padahal maksudnya beriman dengan radikal seperti dalam buku ini, ya, orang Katolik dituntut mengikuti Yesus secara radikal, secara mendasar, bukan hanya aksesoris saja. Jadi kalau orang Islam, ya tidak ada istilah radikal dalam Islam sebetulnya. Kalau orang Muslim menjadi Muslim yang baik, ya, mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya dengan baik, ya, menerapkannya dengan bijak sesuai dengan kondisi dan situasi di mana kita berada, dan kita menjadi Muslim yang baik. Pada saat yang sama kita menjadi orang Indonesia yang baik, ya, tidak perlu dipertentangkan, ya, tapi harus kita konstruksikan dengan konstruktif, ya, bagaimana memadukan keislaman dan keindonesiaan kita. Ya, saya yakin bahwa kita hidup di Indonesia ini negeri yang diamanahkan oleh Allah untuk kita kelola, ya, untuk kita warisi amanah ini. Karena di sini kita diberi amanah oleh Allah. Maka pada saat yang sama kita bisa menjadi Muslim yang baik, dan pada saat yang sama kita bisa menjadi orang Indonesia yang baik. Ya. Kalau satu ketika kita berhadapan dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama kita mohon ampun pada Allah, kita istighfar. Ya, jangan malah menantang Tuhan. Ya, memang hidup ini banyak kesalahan, banyak kekeliruan kita, dan kita dibukakan pintu maaf oleh Allah, pintu taubat oleh Allah. Ya, jadi sekali lagi pemirsa program Certum ini, ya, yang dirahmati Allah, ya, kita harus dudukkan, ya, kita jernihkan apa itu radikalisme, sehingga jangan asal nanti radikal dikatakan salah, tapi apa maknanya? Sebab makna satu istilah itu bisa berkembang, ya, bisa diubah tergantung pada kesepakatan kita. Ya, jadi seperti inilah contoh bagaimana kita mendudukkan satu istilah dengan tepat. Ya, demikian mudah-mudahan tercerahkan pikiran kita, hati kita, dan selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.